sekarang bagaimana kalau orang junub? Lanjutannya tuh. Wa yahrumu 'alal junub sittatu asya. Dan haram bagi orang junub, orang yang hadas besar. Dan haram bagi orang yang berhadas besar ada 6. Kalau yang hadas kecil jadi 4. Kalau yang hadas besar ada 6. Apa? 1. Salat. 2. Tawaf. 3. Massul mushaf. Yang keempat hamluhu, membawa Al-Quran. Ini sama tuh, 1, 2, 3, 4 sama seperti yang sebelumnya. Sama seperti orang yang hadas kecil. Ada tambahannya apa? Bagi yang hadas besar nggak boleh nomor 5, yaitu al-lubthu fil masjid, menetap di masjid. Al-lubthu, menetap fil masjid, di dalam masjid. Dan yang terakhir, yang keenam adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Nah, jadi ini beda kan? Ada tambahannya. Tapi kalau orang yang nggak punya hadas, orang yang dalam keadaan hadas kecil atau nggak punya wudhu doang, dia nggak dalam keadaan hadas besar, dia cuma dalam keadaan hadas kecil aja, boleh nggak dia dalam masjid? Boleh kan? Boleh nggak dia ngaji? Boleh, karena dia dalam keadaan hadas kecil. Sekarang kalau dalam keadaan hadas besar, ya ini tadi kita baca. Orang kalau dalam keadaan janabah atau dalam keadaan hadas besar, 6 yang nggak boleh. Salat apapun itu, baik. Sama penjelasan seperti sebelumnya. Baik salat fardu ataupun salat sunnah. Yang kedua, tawaf apapun itu. Yang ketiga, massul mushaf, memegang Al-Quran, nggak boleh, sama penjelasan seperti. Terus yang keempat, membawa Al-Quran, sama seperti sebelumnya, sama seperti hadas kecil. Yang kelima, tambahannya. Bagi yang hadas besar, yang kelima tambahnya apa? Al-lubthu fil masjid, yaitu menetap di dalam masjid. Bahkan dikatakan di sini al-lubthu ini dikatakan taraddud, bolak-balik. Enggak menetap doang. Orang kalau menetap dia netap diam. Kalau taraddud berarti bolak-balik. Enggak boleh dikatakan sini. Paham ya? Jadi orang dalam keadaan hadas besar nggak boleh menetap di masjid ataupun bolak-balik. Kecuali udzur. Udzur seperti apa? Dia dikunci. Tiba-tiba dia lagi di masjid, lagi itikaf, tidur, mimpi basah. Nah, kan mungkin aja. Mimpi basah dalam keadaan hadas besar kan? Maka bagaimana? Pas dia mau keluar dia nggak bisa, masjidnya dikunci. Ya, ketua DKM-nya gedek sama dia. Tidurnya susah dibangunin kayak kebo. Nah, ngalahin kebo dah, kebo aja dibangun, ini kagak. Akhirnya gimana? Allah, ana mimpi basah nih, ana dalam keadaan hadas besar, gimana nih? Ana mau keluar nggak bisa dikunyah, ini nggak apa-apa. Nah, tapi kalau bisa dia tayamumnya jangan ngambil tanah dari masjid, tanah di luar wakaf masjid. Maka setiap ke masjid ente harus tahu mana tanah wakaf, mana bukan tanah wakaf. Kalau tanah wakaf ente nggak boleh tayamum di masjid. Tapi kan masjid dulu kan ada debu. Kalau masjid sekarang ada debu, ya. Nah, masjid dulu ada debu. Masjid dulu nggak ada lantai kayak sekarang. Dulu tanah gitu loh. Kalau sekarang kan keramik, apalagi zaman corona udah bersih banget. Ya, kalau dikunci ma'dzur nggak apa-apa. Kalau bisa ente tayamumnya ngambil debunya jangan dari tanah wakaf masjid ente keluar pinggirannya. Ya. Terus yang kedua, orang yang mau udzur lagi siapa lagi? Orang yang takut keluar dari masjid tersebut. Misalkan dia kalau keluar dari masjid dia ketemu perampok atau tukang begal, sedangkan dia dalam keadaan hadas besar, maka nggak apa-apa. Ya, tapi tayamum juga ya. Thayyib. Jadi ingat tuh, orang dalam keadaan janabah nggak boleh. Beb, ana mau nyari anak, Beb. Misalkan anak ana lari ke masjid, ana dalam keadaan hadas besar.
Mau ngambil anak, ya jangan. Kalau bisa minta tolong sama yang lain. Taraddud termasuk juga bolak-balik. Terus yang diharamkan lagi adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dengan catatan dia niat membaca Al-Quran semata. Jadi misalkan ada ayat Al-Kursi, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan itu kan termasuk Al-Quran, surah Al-Baqarah. Ana dalam keadaan janabah ini, ana takut hantu, dengan ana baca ayat Al-Kursi. Misalkan dia mau mandi wajib, dia jauh, mandi wajibnya jauh, kamar mandinya di luar, di hutan. Dia takut diganggu sama setan, dia baca ayat kursi, niatnya baca Al-Quran, nggak boleh kayak gini. Nah, kalau diperbolehkan bagaimana Habib? Masa saya nggak boleh baca ini? Nah, kan saya biasanya baca zikir, baca ayat kursi. Ente niatnya jangan niat baca Al-Quran, tapi niat baca zikir. Baca zikir. Niatnya zikir. Kalau ente niatnya zikir nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya buat Al-Quran, haram. Jadi boleh tuh. Orang yang dalam keadaan janabah boleh dia zikir, walaupun di situ ada zikiran tadi, termasuk di situ ada potongan daripada surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, tapi niatnya zikir. Paham ya? Tanpa dia menyentuh, tanpa dia memegang, tanpa dia membawa, dia cuma baca. Tapi kalau niatnya baca Al-Quran haram, tapi kalau niatnya baca zikir boleh. Paham ya? Jadi perlu dicatat nih. Jangan nanti, tapi diusahakan orang yang dalam keadaan janabah itu jangan lama-lama. Jangan kebetahan dalam keadaan janabah, nggak baik. Karena malaikat rahmat menjauh sama kita. Kalau bisa buru-buru mandi wajib. Mandi wajibnya buru-buru. Misalkan yang laki, yang bisa menyebabkan janabah itu kan salah satunya adalah berhubungan badan antara laki-laki dan antara suami dan istri, ya, antara suami dan istri, masuknya zakar ke dalam lubang vagina walaupun tidak keluar air mani. Walaupun tidak keluar air mani, helmnya masuk ke dalam vagina perempuan, itu udah janabah, wajib dia mandi mandi hadas besar. Maka dari situ kalau dari janabah dia nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf. Tadi kita baca tuh, nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh megang Al-Quran, nggak boleh bawa Al-Quran, nggak boleh menetap di masjid atau mondar-mandir masjid, dan tidak boleh membaca Al-Quran. Bagaimana bolehnya, Beb? Ente mandi wajib, hilangkan hadas besar, maka hilang yang nomor 5 sama 6-nya. 4 masih belum boleh kalau ente masih belum wudu. Itu udah mandi wajib. Duanya yang hilang apa? Menetap di masjid sama membaca Al-Quran, berarti udah boleh. Mau boleh nomor 4-nya lagi bagaimana? Mau boleh sholat, mau boleh tawaf, mau boleh megang Al-Quran, mau boleh membawa Al-Quran, maka inti harus wudu, hilangkan hadas kecil. Thayyib, paham ya?